Alhamdulillah sudah muncul Ustaz. Alhamdulillah. 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 Jazakallah khair. Mohon Alhamdulillah. disampaikan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ustaz Ah, bisa memulai kapanpun Ustaz ini berkenan. Alhamdulillah. Jazakallah. Wajah kalau Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu lagi di halaqah virtual ini dan kita akan membahas tafsir dan i'rabnya surat Al-Fatihah. Sebelum kita meng-i'rab, ya urutannya tentu kita pahami dulu tafsirnya sehingga ketika masuk ke i'rab itu lebih jelas lagi. Nah, Ana minta karena ini qiraatul tadribul qiraah ya belajar membaca, Ana minta partisipasi dari ikhwan ya, untuk membaca. Kalau bisa juga sekaligus menerjemah itu lebih bagus lagi. Belajar ya kita belajar. Karena bahasa itu ilmu terapan bisa karena biasa. Kita langsung saja kita masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah yang diambil dari Taisir Karami Rahman, fi tafsir Kalamil Manan, buah karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'adi, rahimahullah taala. Beliau adalah guru utamanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan ini tafsir yang ringkas sekali, yang cocok untuk para pemula seperti kita. Ya, silakan. Ada yang mau membaca, silakan. nampaknya belum pada siap Ustaz. Belum pada siap? Nah, karena Ini langsung. Oh ada Ustaz. Alhamdulillah. ada, alhamdulillah. Ada Kang Rama Ramadan. Fadol, Rama. Hmm. Fadol. Baca dari suratnya dulu ya. Dari Al-Qurannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Eh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Ustaz? Muang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil. Ai ibtadi ibtidaiyun bikulli Abtadi. ismin. Oh, tadi. Abtadi'u. Abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala li'an li'an Bikulismin. bikulli ismin lillahi ta'ala li'anna lafdun Lafdo. An. lafdhu Lianna. Lafdol. Ismin.
li'anna lafdhu ismin mufradu mudhafin. Li'anna lafdhas min mufradun mudhafun. Di khobar Mufradun ana. mufradun mudhafun. Faya'mu jami'u Saya ummu faya'ummu jami'ul jami'a. asma'il Ya ummu jami' fi'il mudhari. Jami'a jami'al asma'il husna. Allahu wal ma'luhu al ma'budul mustahaqu li mustahiqu ifrad mustahiqu 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 li ifraduhu li bil ifra ibad adalah li ifra li ifradihi bil ibadati limas limat limat tasifu limat fil tasifu madi fil madi bil madi lima ittasofu limata sofa limat tasofa bihi min sifatil uluhiyati wa hiya sifatul kamali. nah sampai situ dulu coba terjemahkan Dari atas dari ya surahnya. ya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari ad-din, balasan hari balasan, hanya ini hanya kepadanya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmah, bukan jalan yang Engkau maghdubi, yang Engkau hanya jalan maghdubi, orang-orang yang dibenci dibenci, wal dhalin, juga orang yang tersesat, ya yaitu permulaan dengan semua nama-nama abtadi'u ini fiil mudhari abtadi'u saya hendak memulai abtadi'u saya hendak memulai saya hendak memulai dengan seluruh ya nama-nama milik Allah Ta'ala Hmm. untuk bahwasanya karena lafad lafaz isim karena lafaz lafad isim karena jadi lafad kita isim Bismillah kan tunggal Bismillah isim itu dia mufrad lagi mudhof mufrad juga mudhof disandarkan. Kayak kayak tadi imu ya ummu mencakup yang mencakup seluruh nama-nama yang baik, yang maha indah ya yang maha indah. terus Allahu, dia adalah yang disembah yang sama ya makluh al ma'dud mirip yang disembah yang diibadahi yang diibadahi, al-ma'bud yang disembah, al-mustahiq yang berhak sebenar-benarnya, yang berhak yang berhak, ifradihi bil ibadah, satu-satunya untuk disembah, diesakan yang berhak diesakan di dalam ibadah yang diesakan, yang berhak di dalam ibadah. Lima ittasafu, sebagaimana disebabkan dia disebabkan mempunyai sifat itu tasofa bihi ya lima tasofa bihi karena dia bersifat dengan sifat-sifat dengan sifat-sifat uluhiyah uluhiyah untuk diibadahi, yaitu sifat uluhiyah yaitu yaitu sifat 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 yang sangat sempurna. ya sifat-sifat kesempurnaan. Nah, kita ulangi lagi ya. Ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Eh,
Bismillahirrahmanirrahim ini jar wa majrur ya, jar wa majrur dan ya sibu jumlah itu dia tidak bisa berdiri sendiri tapi dia muta'alliq kepada fiil atau yang semakna dengannya. Maka di sini Syekh Asadi menyebutkan bahwa di sana ada fiil yang dibuang ya, takdirnya abtadi'u. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi abtadi'u bikullismin lillahi ta'ala. Ya, di sana lil isti'anah untuk meminta pertolongan. Artinya bertawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah firman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang paling indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maksudnya bertawasul dengan menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala. Itu bentuk tawasul. Karena tawasul yang dibolehkan itu ya, menyebutkan nama-nama Allah Ta'ala, kemudian bertawasul dengan amal soleh, kemudian tawasul dengan doa orang soleh. Nah ini diantara tawasul yang paling tinggi, yaitu tawasul berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah. Jadi kata beliau di sini ada fiil yang dibuang. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Nah itu lengkapnya. Jadi saya hendak memulai bertawasul dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat bagi Allah Ta'ala. Maka di sini beliau menyebutkan abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai, ya memulai apapun, membaca dan sebagainya. Ya. Dalam hal ini kita hendak belajar. Aku mulai belajar bertawasul bikulli ismin, bertawasul dengan seluruh nama yang menjadi milik Allah Ta'ala. Kenapa? Di sini kan cuma disebutkan Allah saja, tapi kenapa disebutkan kata Syekh Asadi bertawasul dengan seluruh nama? Kaidahnya ini, li'anna lafdhos min mufradun mudhofun. Karena lafaz isim itu dia bentuknya mufrad, tunggal. Juga dia mudhof. Kalau mudhof diidofatkan kepada ma'rifah yufidul umum. Nah, ini kaidah usul fikihnya. Seperti kita mengatakan rambut saya bukan cuma satu lembar, tapi seluruh rambut. Tangan saya tidak, itu mencakup kedua tangan, begitu. Itu kaidahnya. Jadi kalau mufrad diidhofatkan kepada ma'rifah secara usul fikih itu mengandung eh, makna umum. Maka ketika kita mengatakan bismillah, artinya saya abtadi'u bismillah, saya memulai ya, belajar ini bertawasul dengan seluruh nama Allah. Ya, dengan seluruh nama Allah. Karena isim ini bentuknya mufrad lagi mudhof kepada ma'rifat, yaitu isim jalalah Allah Ta'ala. Insya Allah kita bertawasul dengan seluruh nama Allah yang maha indah. Maka itu mencakup seluruh nama-nama Allah yang maha indah. Wah, luar biasa ya. Maka bismillah ini banyak. Kalau kita nggak tahu satu kegiatan, ya tahu apa doanya. Baca bismillah. Dalam rangka apa? Isti'anah. Ini pertama. Kaidah pertama, kita menyebutkan bismillah. Dan ini cocok untuk berbagai aktivitas. Aktivitas. Makanya nggak abtadi'unya itu tidak fiilnya tidak dinampakkan. Agar supaya ini cocok untuk berbagai kegiatan. Kita mau naik kendaraan, bismillah. Nggak tahu doanya, baca bismillah. Keluar rumah, baca bismillah. Mau minum, mau makan, baca bismillah. Ya, saya mau makan bismillah. Nah, seperti itu takdirnya. Itu dengan isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dari semua perbuatan aktivitas yang kita lakukan agar supaya Allah Ta'ala berikan pertolongan agar supaya kita bisa melakukannya itu dengan sempurna. Dan juga ya kita bertabaruk ya dengan mendahulukan nama Allah atas semua aktivitas kita ya. Bismillah untuk tabaruk mencari keberkahan. Juga saya menyebutkan dalam tafsirnya, kalau fiilnya itu dikebelakangkan bismillahi abtadi'u di belakang, maka itu yufidul hasar. Artinya tidaklah saya memulai kecuali dengan bismillah. Itu mengandung makna ta'abbud, beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tiga ya. Kata bismillah itu memiliki tiga faidah. Isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah. Kemudian dalam rangka tabaruk, mencari keberkahan. Yang ketiga yaitu dalam rangka ta'abbud,
saya tidak memulai aktivitas apapun kecuali dengan tawasul dengan nama Allah dengan seluruh nama Allah Ta'ala. Maka kita akan semangat, kita akan optimis ketika kita melakukan aktivitas apapun dengan mengucapkan Bismillah. Jadi bukan kata-kata kosong, kata-kata yang ajaib, yang luar biasa. Membuat kita optimis, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Dan kita, ini bentuk tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nggak tawakal kepada Allah, tawakal kepada diri sendiri, kita tidak akan berdoa. Ketika kita berdoa, maka ini minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, ini adalah ya karena kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan ini pun merupakan langkah pertama seseorang untuk bisa istiqomah. Nah, itu semua kebaikan yang dia lakukan. Pernah kita bahas ya, syarat istiqomah yang pertama adalah al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian Allah. Nah, apa makna dari nama Allah Ta'ala? Huwal ma'luh, al-ma'bud, al-mustahiq li ifradihi bil ibadah. Allah dialah al-ma'luh, yang disembah. Al-ma'bud, yang diibadahi. Al-mustahiq li ifradihi bil ibadah, yang berhak untuk diesakan di dalam ibadah. Jadi kalau kita dengar Allah, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ibnu Abbas menyebutkan makna isim jalala Allah adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain, yang memiliki hak untuk disembah, hak untuk diibadahi atas seluruh makhluknya. Ya, ya. Al-ma'luh ini hak Allah Ta'ala karena dia memiliki semua sifat kesempurnaan. Al-ma'bud ini adalah kewajiban hamba untuk beribadah kepadanya. Dialah satu-satunya berhak untuk diibadahi. Jadi kalau kita dengar Allah, wah, hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Semua ibadah kita hanya boleh ditujukan hanya kepadanya. Baru itu dikatakan ibadah. Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah. Kenapa dia satu-satunya berhak untuk diibadahi? Karena ya karena dia itu memiliki bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya disebabkan karena dia memiliki sifat-sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Sifatul kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Makanya isim jalal Allah ini menunjukkan kepada nama-nama Allah yang lainnya, nama Allah yang Maha Indah secara global. Ini gambaran globalnya. Adapun nama-nama Allah yang Maha Indah, semuanya itu merupakan tafsil, perincian akan keagungan isim jalalah Allah ini. Nama Allah yang paling agung. Jadi kalau kita mempelajari semua nama-nama Allah yang Maha Indah, semuanya kita pelajari, nah barulah kita akan paham apa makna isim jalalah Allah ini. Nama Allah yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama yang paling agung yang Allah jika diseru dengan nama tersebut, maka Allah akan mengijabah. Nama yang apabila dia diminta dengan nama tersebut, dia akan memberi. Ya, kalau kita optimis ya, bertawasul dengan seluruh nama Allah Ta'ala, yang semua nama itu disandarkan kepadanya. Nah, silakan lanjutkan lagi. Ada yang lain atau masih Rama? Masih Kang Rama ya. Silakan Kang Rama. Ya, Ustaz. Ar-Rahmanir Rahim. Ismani dalani ala annahu ta'ala durrahmati al-wasi'ati al-'azimati Dzurrahmatil wasi'ah. Durrahmatil wasi'atil 'azimati allati wasi'at kullu syai'in wa amma Kulla syai'in. allati wasi'at kulla syai'in. Allati wasi'at kulla syai'in wa ammat kulla hayyin. Kulla hayyin. Wa katabaha lil muttaqina al-muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi
lahum Fahaulai ar-rahmatil fahaulai fahaula'i lahumur rahmatu al-matlaqu mutlaqu mutlaqoh mutlaqu mutlaqu wa man adahumu falahu wa man adahum falahu wa ma falahu apa adahum falahu falahu nasib falahu nasibun 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 minha nah istamir wa i'lam anna man wa'lam wa wa'lam a'lam anna min nggak anna boleh min dibaca itu bukan alif itu hamzatul wasli namanya wa'lam 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 anna min qawaidil muttafiqu 'alaiha baina muttafaq salaf muttafaqi muttafaqi minal al qawaidil muttafaqi muttafaqi minal 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 qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'matiha al wa iman a'immatiha wa wa a'matiha a'immatiha ya wa a'matiha al a'immatiha imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati fayu'minuna mislan bi masalan annahu masalan bi annahu rahmanir rahimi ar-rahma bi annahu rahmanun rahimun bi annahu rahmanun rahimun rahim dur rahmatil lati ittasafu biha ittasafa biha al muta'alliqatu bil bimarhumu bimarhumi bil marhumi fal ni'amu fal ni'amu ni'amu fal ni'amu kulluha asarun min asari rahmatihi wa hakada bisairul asma'i bisa irim asma'i fi wa hakadha bisa irim wa hakada fi sairil asma'i. Lanjut Ustaz. nah sedikit lagi Yuqalu fil alimi innahu alima du alimun khobar alimun khobar ya Ustaz. ya Innahu alimun du ilmin ya'lamu bihi kullu syai'in kulla syai kulla kulla syai syai'in qadirun qadirun du kudrati du kudratin qudratin yak yaqdiru yakdiru ala kulli syai'in. barakallahu fiik Fika barakallah. itu Diterjem Ustaz. ya Terjem Ustaz? ya Oh, terjem Ustaz. Dua nama yang menunjukkan kepada bahwasanya ketinggian Allah itu Allah memiliki Ta'ala memiliki rahmat yang luas, juga agung, yang luasnya meliputi yang meliputi segala sesuatu. Wa ammat kull hayyin sama amat ya yang meliputi semua yang hidup. Semua yang hidup. Dan dia menetapkan rahmat tersebut untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa lagi mengikuti bertakwa yang mengikuti para nabi dan rasulnya. Mereka memiliki kasih sayang yang bagi mereka rahmat yang mutlak. Nanti kita bahas apa itu mutlak. Nah. Dan
siapa saja ada Orang yang selain mereka, orang yang selain selain mereka mereka ini, falahu maka bagi eh, dia bagi dia ke nas nas nasibun minhan, bagian darinya. Jadi bagian sebagian darinya. saja. Hmm. Ya, Dan ketahuilah bahwasanya siapa yang sebenarnya di mengambil antara faidah, kaidah yang kai- disepakati, mengambil kaidah yang disepakati baginya di antara para atasnya salaf yang terdahulu salaf, ya, salafil ummah dan dan a'immahnya, para para imam imam-imamnya, para imam-imamnya, yaitu yaitu iman kepada nama-nama Allah dan sifatnya, juga hukum-hukum terhadap sifatnya, dan mereka beriman masalan seperti bi'annahu, seperti bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kasih sayang, memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim, yang memiliki kasih sayang yang sifatnya muta'alliqah, Itasofa biha, yang Allah Ta'ala bersifat dengan sifat rahmat tersebut, mm, rahmat yang terkait dengan almarhum yang dirahmati. yang dirahmati. Nah, Maka nikmat semuanya adalah buah dari buah-buah kasih sayangnya. ya, dari pengaruh rahmat Allah Ta'ala. Nah, Nah, seperti dan itulah demikianlah dari sair seluruh nama-nama seluruh nama-nama yang lainnya. nama-nama yang lainnya. Dikatakan dalam orang yang alim, Allah Al-Alim, sesungguhnya dia mengetahui pemilik, Alimun, artinya dia zu ilmin, memiliki memiliki ilmu ilmu. yang mengetahui segala sesuatu, Yang dengannya dia mengetahui segala sesuatu. yang Ya. dengannya dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian Eh, dia menetapkan dan dia Qadir, nama dia Qadir, nama Allah adalah Qadir. Qadir, Jadi artinya memiliki sifat kudrah. Kudroh, menetapkan Kudrah, kemampuan, sifat Kudroh, kemampuan. Dan dia kemampuan maha maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu. segala sesuatu. Ya. Nah, tadi sudah kita Jazakallahu bahas khairan. nama Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Nah, sekarang masuk kepada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat bagi Allah Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah Al-Azimah. Ya, dua ini nama ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang memiliki rahmat yang luas, yang agung. Alati wasi'at kulla syai' yang meliputi segala sesuatu, wa amat kulla hayyin yang meliputi semua yang hidup. Ya, sebagaimana para pemanggul aras itu mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmatmu itu wasiat, ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, bahwa rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala menggandengkan antara rahmat dengan ilmunya. Ya. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Maka semua perkara yang Allah ilmui, dan gak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Ta'ala. Allah Maha tahu dari yang awal sampai yang akhir. Ini peliputan zamaniyah. Alam atas sampai alam bawah. Ini peliputan makaniyah. Nanti nama Allah al-awal al-akhir al-dhahir wal-batin. Itu peliputan zamaniyah, peliputan waktu, dan peliputan tempat. Gak ada satu zaman pun dari pertama sampai terakhir kecuali diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada alam yang atas sampai alam yang bawah, semuanya diliputi oleh ilmu Allah Ta'ala. Gak ada yang lepas, gak ada yang lolos, gak ada yang tersembunyi bagi ilmu Allah Ta'ala. Begitu juga dengan rahmatnya. Begitu luas, agung, ya. Luas sekali, ya. Ya, rahmat yang begitu luas. Nah, ini para ulama membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antaranya Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat, bahwa dia zat yang memiliki sifat yang luas, yang besar, yang meliputi segala sesuatu. Sementara Ar-Rahim itu yang memberikan rahmat.
yang Maha memberikan rahmat. Makanya terkait dengan almarhum yang dirahmati. Ya, tidak dengan Ar-Rahman. Ya, ya, itu rahmat meliputi segala sesuatu. Wa kata Baha dan Allah Ta'ala menetapkan rahmatnya tersebut lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi. Allah menetapkan rahmat tersebut untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasulnya. Nah, fahaula ilahum ar-rahmatul mutlaqah. Ya, bagi inilah mereka yang bagi mereka ini rahmat yang mutlaqah. Artinya rahmat yang umum dan yang khusus. Karena rahmat Allah Ta'ala ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Rahmat yang umum yaitu rahmat yang terkait dengan duniawi saja. Ya, yang dengan rahmat Allah Ta'ala mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala mereka terhindar dari apa yang mereka takutkan. Itu terkait di dunia saja. Semua orang kafir, orang mukmin, binatang, serangga, jin semuanya dapat. Ini yang umum. Adapun rahmat yang khusus, rahmat yang terkait dengan hidayah. Yang dengannya di dunia Allah berikan hidayah kepada dia untuk bisa menempuh Shiratal Mustaqim. Yang kemudian Allah selamatkan dia dari perkara-perkara yang bisa merusak agamanya. Kemudian nanti di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Dan yang paling tingginya, yang paling utamanya itu bisa melihat wajah Allah Ta'ala. Ini rahmat yang khusus. Nah, orang yang diberikan rahmat yang khusus pasti diberikan rahmat yang umum. Makanya disebut di sini eh, rahmat mutlakoh, rahmat yang mutlak. Karena mereka orang orang bertakwa, orang mengikuti para nabi dan rasul, mereka mendapatkan rahmat yang khusus. Dan kalau mendapatkan rahmat yang khusus pasti mendapatkan rahmat yang umum. Ya. Adapun rahmat yang diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang para rasul, tidak mengikuti petunjuk mereka, maka ini namanya rahmat yang muqayyadah, yang terbatas. Itu rahmat yang terkait dengan dunia saja. Maka kita minta rahmat kepada Allah, rahmat yang khusus, yang mutlakoh, yang khusus. Ya, kalau yang umum semuanya dapat pasti itu. Ya, yang mutlakoh, rahmat yang umum lagi yang khusus. Pani'am kulluha asarun min asari rahmati. Maka nikmat, semua nikmat yang kita rasakan, wa ma bikum min nikmatin fa minallah, nikmat apapun yang kalian rasakan, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Ya, yang sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi tusuha. Seandainya kalian menghitung rahmat Allah, pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Saking luasnya, saking banyak nikmat-nikmat tersebut. Itu merupakan asar, itu jejak, pengaruh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rahmat yang sifatnya itu adalah sifat Allah Ta'ala, ada rahmat yang makhlukoh. Ya, ini yang dibagikan, ini rahmat yang makhlukoh. Asar dari rahmat Allah yang sifat dzatiyah. Sebagaimana terfirman, rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Itu rahmat yang bukan makhluk, itu sifat Allah Ta'ala. Maka Allah memiliki 100 rahmat. Innalillahi mi'ata rahmah. Sungguh Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Dalam hadis Muslim ya. Dan rohnya turunkan satu rahmat saja. Fabiha bainal jin wa ins wa bahaim, yang dibagikan antara jin, manusia dan serangga. Fabiha yata'atafun wa biha yatarohamun wa biha yataful wahsu al waladiha. Yang dengan satu rahmat tersebut mereka saling menyayangi, dengan satu rahmat tersebut mereka saling berlemah lembut satu sama lain. Itu karena rahmat Allah Ta'ala. Yang satu ini. Ya, bahkan binatang buas saja itu lembut kepada anaknya. Gara-gara yang satu rahmat ini. Maka kalau kita lihat ada ibu sayang kepada anaknya, ada ayah sayang kepada anaknya, begitu juga anak sayang kepada orang tuanya, saudara sayang, itu semuanya pengaruh dari rahmat yang satu ini. Wa akhrallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah akhirkan yang 99 rahmatnya yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Makanya Allah berfirman dalam hadis kursi kepada jannah, anti rahmati arhamu biki man asya.
Engkau adalah rahmatku, surga wahai engkau adalah rahmatku, yang denganmu aku merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki. Ya makanya kenikmatan di sana itu gak ada bandingannya dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman, ada tul ibadi sholihin mala ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh nanti di surga itu kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Sehebat apapun kita membayangkan surga, surga itu jauh lebih indah dari apa yang bisa kita bayangkan. Yang satu rahmat saja kita sulit untuk bisa membayangkannya. Begitu luas sekali. Ya, apalagi nanti yang 99 yang harus sediakan untuk hamba yang soleh di sana. Ini Masya Allah. ya rahmat Allah begitu luas. Kata Ibnu Qayyim mengatakan anta lau ta'mal alam bi'ainil basirah la ra'aitahu imtila'an bihadi rahmah al-wahidah kamtila'il bahri bima'i wal jawi bihawaihi. Seandainya Anda memperhatikan alam semesta ini dengan basirah, dengan ilmu, Anda akan melihat alam semesta ini penuh dengan rahmat Allah yang satu ini. Seperti penuhnya samudra oleh airnya, seperti penuhnya angkasa dengan udaranya. Antum akan menyaksikan rahmat Allah begitu luas. Ya, ini adalah apa kiat untuk bahagia. Dan Allah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang daripada penyayang. Gak ada yang sayang kepada kita melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat itu begitu luas. Rasakan kebahagiaan. Ya, nah. Dan ini ya maka ini semuanya adalah asal dari nama Allah. Seperti itulah dalam seluruh nama-nama Allah Ta'ala. Di awal tadi saya sadar buat menyebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kaidah yang disepakati atasnya di antara salaf dan a'imah, di antara salaf dan a'imahnya, itu beriman kepada nama-nama Allah Ta'ala dan beriman kepada sifat-sifatnya dan juga hukum-hukum sifat. Apa yang maksud dengan hukum sifat? Konsekuensi dari sifat tersebut. Maka mereka beriman, contohnya bahwasanya Allah Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki rahmat, ya, yang Allah bersifat dengan sifat rahmat tersebut yang terkait dengan almarhum, ini Ar-Rahim ya, terkait dengan yang dirahmati. Maka semua nikmat semuanya itu adalah asar, ya, jejak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Taala. Seperti itulah pada seluruh nama-nama Allah Taala. Ya, jadi beriman kepada nama, kepada sifat dan hukum-hukum dari sifat tersebut. Maka dikatakan contoh nama Allah Al-Alim. Allah memiliki nama Allah Al-Alim. Innahu alimun, bahwasanya dia itu zat yang maha mengetahui. Sifatnya dzul ilmi, sifatnya adalah sifat ilmu. Apa hukum dari sifat tersebut? Ya alamu bihi kulli syai'. Dia dengan ilmu tersebut dia mengetahui segala sesuatu. Nah, itu akamus sifatnya, ya. Qadirun, Allah maha kuasa. Ya, artinya dzul qudrah, yang memiliki kudrah. Maka Allah memiliki sifat kudrah. Namanya Qadir, memiliki sifat kudrah. Ya, ya Qadir itu biasa seperti alim itu biasanya singgung mubalaghah atau sifat musabaha atau isim fa'il. Adapun sifat biasanya dalam bentuk masdar ya, kudrah. Apa hukumnya, konsekuensinya? Yaqdiru ala kulli syai', dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diantara kaidah yang disepakati atas salaf dan para a'imah salaf. Itu mengimani nama-nama Allah Ta'ala, mengimani sifat-sifatnya, dan juga hukum-hukum dari sifat, konsekuensi-konsekuensi dari sifat tersebut. Dan juga buahnya, ya, bagi kita membuat kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala, karena dia memiliki rahmat yang begitu luas. Dia Al-Qadir, yang maha kuasa, membuat kita takut kepada Allah Ta'ala, bergantung hanya kepadanya, seperti itu. Ada buah-buah yang eh, bisa diraih, ya, buah-buah keimanan dari keimanan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala tersebut. Nah, Istamir. Ada lagi yang baca?
Ada Ustadz, eh, Fadhol. Kang Ridwan Abu Haura. Fadhol. Nah, silakan Kang Ridwan. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, wa as-sana'u ala Allahi bisifatil kamali. Wa bi af'alihi ad-dairati bainal fadli wal adli. Falahul hamdu al-kamilu bi jami'il wujuhi. Rabbil alamin, ar-rabbu huwal murabbi jami'ul alamin. Jami'al. Wahum Jami'al jami'al alamin. alamin. Wa hum man siwallah bi khalqihi lahum wa idadihi lahumul alat wa in'amihi alaihim bi ni'amil azimah allati law faquduha lam yumkin lahum Faqadu. al-baqa Lau faqaduha. law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa'a Baqa'u. al-baqa'u fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Ah, Tarjim Ustaz. Istamir. Istamir. Samir. Wa tarbiyatu ta'ala li khalqihi naw'ani amatun wa khasatun. Fal amah hiya khalquhu lil makhluqaini wa Lil rizq makhluqin. Lil makhluqina. lil makhluqina wa rizquhum wa hidayatuhum lima fihi musalahahum allati Masalih. masalihahum Masalihuhum. masalihuhum Masalihuhum. masalihuhum allati fima Fiha. allati fiha biko Baqa'uhum. fiha baqahum fid dunya wal khasatu tarbiyatuhu li awliyaihi fayurabbihi wa fayurab fa fa Fihi fayarbi fayurabbihim. fayurabbihim bil imani wa Wa yuwaffaquhum lahu yuwaffiquhum. wa yuwaffiquhum lahu uh, wa yakmaluhu lahum wa yadfa'u Wa wa yakmil yukmiluhum. wa yakmiluhu lahum wa yadfa'u anhum as-sawarafu Warifa. as-sawa- as-sawarifa wal awaiqu al-hailatu bainahum wa bainahu wa haqiqatuha tarbiyatu taufiqi likulli khairin wal usmah Wal wal usmatu ismati. Wal wal ismati. ismatu Wal wal ismati. is wal ismati an kulli syarrin Min kulli wal syarrin. Min min kulli syarrin. min kulli min kulli syarrin uh, wali ala La'ala hadzal ma'na wala ala hadzal ma'na huwa asarru fi kauni sirru. Huwa sirru. huwa sirru fi kauni aktsari adiyati al adiyatil anbiya'i bilafzi rabbi Hmm. fa innal mutalabahum kullaha dakhilatu Matalibahum. fa Fa inna inna matalibahum. matalibahum kullaha kullaha Kullaha. kullaha dakhilatun tahta rububiyatihi al-khassati. Nah, sedikit lagi. Padahal Fadala qawluhu rabbul alamin ala infiradihi bi khalqi wa tadbiri wa ni'ami wal kamali wa kamali wa kamali ginahi ginahu. ginahu Ginahu. ginahu wa tamamu Wa fakril tamami. Wa wa tamami tamamil fakri. fakril alamin ilahi bi kulli wajhi wa i'tibarin. Nah, barakallahu fiik. Coba terjemahkan. Al, berkata penulis, Alhamdulillah, yaitu pujian kepada Allah. Qala Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. Qala Allah Allah Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kemudian penulis mengatakan, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang sempurna, dengan perbuatan-perbuatan yang dikelilingi, yang disekitari oleh Yang berkisar. yang Berkisar. yang berkisar antara karunia dan Perbuatan-perbuatan yang keadilan, berkisar antara. yang berkisar antara karunia dan keadilan. Hmm. Baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang sempurna dengan seluruh aspek. Kemudian Allah berfirman, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Rabb yaitu yang
mentarbiyah atau murabbi, yang memelihara. memelihara seluruh alam, dan mereka yang selain Allah, ya, memelihara yang mereka selain Allah, dengan bikhalqihi lahum, Dan yang mereka selain Allah bi khalqihi lahum, yang mereka Allah pelihara dengan bahkan menciptakan mereka. yang menciptakan Dan mereka, yang menyiapkan mereka alat, sarana-sarana ya sarana-sarana, bagi mereka. memberikan mereka kenikmatan yang agung, yang besar, yang apabila Allah mencabut nikmatnya kepada mereka, maka mereka tidak akan Mereka bertahan, kehilangan nikmat-nikmat tersebut, tidak mungkin mereka bisa bisa bertahan hidup. bertahan hidup. Maka tidaklah mereka mendapatkan nikmat, tidaklah nikmat itu kecuali dari Allah. Ya, fama bihim, tidak Tidaklah ada mereka mendapatkan kenikmatan apapun yang yang ada itu pada dari mereka Allah, berupa nikmat kecuali itu dari dari Allah. Allah Ta'ala. Nah, Dan terus pemeliharaan Allah Ta'ala kepada makhluknya ada dua macam, yaitu yang hmm, umum dan khusus. hmm, Yang umum yaitu eh, penciptaan eh, penciptaan Allah kepada makhluk-makhluknya, menciptakan makhluk-makhluknya, memberikan rizki, memberikan hidayah kepada demi kemaslahatan mereka yang di dalamnya, eh, yang mereka bertahan hidup di kelangsungan dunia, hidup di dunia. dan yang khusus yaitu Allah memelihara kepada wali-walinya. Hmm, Maka Allah memelihara mereka dengan keimanan, kemudian memberikan taufik kepada mereka, dengan kamilhum, menyempurnakan mereka, mereka dan menjaga mereka, menghindarkan dari mereka menghindarkan dari mereka sawair, aswarif, syarif, ya, perkara-perkara yang bisa memalingkan mereka, perkara-perkara yang memalingkan mereka, dan awa, ya, penghalang yang menghalangi penghalang mereka dari keadaan-keadaan mereka di antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keduanya yaitu Allah memelihara taufik kepada seluruh kebaikan dan ismah, penjagaan hmm, dari segala keburukan. hmm. Wali ala hadza, dan Ya, atas ini bisa jadi ini makna yang bisa jadi ini makna yang maknanya tersembunyi, adalah rahasia ya, makna yang rahasia eh, dari kebanyakan dakwah do- Nabi, doa para nabi. doa para nabi dengan lafaz Rabbu. Pak ini, Karena bentar ini. Ya. Maka mutalabahum, permintaan mereka meminta seluruhnya yang masuk di bawah rububiyah yang khusus, di bawah rububiyahnya yang khusus itu, Ustaz. hmm, Nah, maka dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, di atas keesaan Allah dengan makhluknya, watadbir, dan pemeliharaannya, nikmatnya dan kesempurnaan kekayaannya, dan eh, tamamu dan kesempurnaan yang tamamu menyebut fakiran alam semesta kepadanya, dan kefakiran alam semesta kepadanya dari seluruh sisi, wajib, ya, wa dan tibar, aspeknya dan aspeknya. dan aspek. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Barakallahu. Ya, kita ya dulu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ini alif lam mim istighfar, artinya seluruh pujian, tidak ada terkecuali lillah, lil istihqaq, lil istihqaq. Allah yang paling berhak untuk dipuji. Kalau kita melihat perkara-perkara yang menakjubkan, maka kita ucapkan Masya Allah.
Ya, artinya hada masya Allah. Ini apa yang Allah kehendaki. Atau masya Allah karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kita takjub. Ya. Kita yang pertama yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan as-sana'u 'alallahi. Ini merupakan pujian atas Allah Taala bisifatil kamal, atas sifat-sifat kesempurnaannya. Wa bi afalihi dairah, dan terhadap perbuatan-perbuatannya yang berkisar bainal fadli wal adli, antara karunia dan keadilan. Kalau Allah membalas itu fadl, al hasanah bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 700 sampai lipatan yang tidak terhingga. Dan adil, kalau Allah menghukum ya sesuai dengan kesalahannya. Ya, Allah tidak akan dolim. Ya, maka Allah dipuji dalam semua perbuatannya, dalam semua sifat-sifatnya. Ya, maka alhamdulillah ini luar biasa cakupannya itu, mencakup semua nama dan sifat Allah Ta'ala, semuanya terpuji. Falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Maka hanya milik Allah Ta'ala seluruh pujian yang sempurna dari seluruh sisinya, dari seluruh aspeknya. Ya, tidak ada aib, tidak ada kekurangan padanya, terpuji. Rabbil alamin. Ya, alhamdulillah ini segala puji milik Allah Rabbil alamin. Ini bisa sebagai badal atau naat. Kenapa? Ya, segala puji milik Allah karena dia Rabb semesta alam. Ar-Rabb huwal murabbi. Rabb itu adalah al-murabbi yang mengurus alam semesta ini. Jami al-alamin, yang mengurus seluruh alam semesta ini. Rabb itu menunjukkan pada tiga mana. Al-Khalq, al-Milk, wa Tadbir. Menunjukkan dia satu-satunya pencipta, dia satu-satunya pemilik, dia satu-satunya mengatur. Allah esa di dalam seluruh pengaturannya. Dia esa. Wahum man siwallah bi khalqihi lahum. Adapun mereka selain Allah Ta'ala, Allah memelihara mereka dengan menciptakan mereka. Wa idadihi lahumul alat. Dan Allah siapkan bagi mereka alat-alat, sarananya. Ya. Maka semuanya Allah siapkan. Wa in amiha alaihim bi ni'amin 'azimah. Dan Allah pelihara mereka dengan nikmat-nikmat atas mereka, dengan nikmat yang begitu besar. Faqaduha lam yakun lahum al-baqa'u. Yang seandainya mereka itu kehilangan nikmat-nikmat tersebut, tidak mungkin mereka itu akan tetap lestari, tetap ada di muka bumi ini. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka nikmat apapun yang ada pada diri mereka, faminhu, maka semua itu dari Allah Ta'ala. Ya, fatarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an. Maka pengurusan Allah Ta'ala, tarbiyahnya Allah Ta'ala atas makhluknya ada dua macam. Amatun wa khosatun. Ada yang umum, ada yang khusus. Falamah, adapun yang amah, hiya khalquhu lil makhlukin. Ini umum, semua makhluk, manusia, jin, binatang, orang kafir, orang mukmin, umum. Pemeliharaan Allah Ta'ala dengan apa? Allah ciptakan seluruh makhluk. Warizquhum, dengan Allah memberikan rezeki kepada mereka. Ini sama, rezeki ada yang umum, ada yang khusus. Rezeki yang umum ini ya sekadar rezeki yang terkait dengan dunia. Adapun yang khusus, rezeki yang terkait dengan hidayah, rezeki yang paling mahal. Nah, ini lebih dalam lagi. Wa hidayatuhum, dan berikan hidayah kepada mereka. Hidayah pun ada dua macam, ada hidayah yang umum, ada hidayah yang khusus. Hidayah yang umum ya hanya hidayah untuk mereka bisa bertahan hidup di muka bumi ini terkait dengan duniawi. Adapun hidayah yang khusus, hidayah yang menunjukkan mereka kepada Allah Ta'ala. Hidayatul irsyad wa dalalah, hidayatul taufik, dan hidayah untuk menuju surga Allah Ta'ala. Ini yang khusus. Ya, makanya di sini saya menyebutkan hidayah untuk mereka, lima fihi masalihuhum alati fiha baqauhum fid dunya. Nah, ini hidayah yang umum. Allah beri hidayah kepada mereka pada perkara yang di dalamnya ada kemaslahatan untuk mereka. Yang di dalam kemaslahatan tersebut itu merupakan baqauhum fid dunya. Itu maslahat untuk mereka bisa tetap lestari, tetap bertahan hidup ya. Ini yang umum. Yang khusus, tarbiyatuhu li auliyaihi. Nah, ini yang khusus. Pemeliharaan Allah Ta'ala terhadap wali-walinya. Fayurabbihim bil iman. Maka Allah melihara mereka dengan keimanan. Wa yafiquhum lahu. Dan Allah memberikan taufik kepada mereka kepada keimanan tersebut.
wa yukammiluhum wa yukmiluhum, dan Allah menyempurnakan mereka. Ya, iman dan amal soleh, ya, kesempurnaan. Ya, jadi iman itu terkait di dalamnya adalah 3 hal, ya. Iman itu adalah i'tiqadun bil qalb wa qaulun bil lisan wal amalun bil arkan. Yajidu bi ta'ah yang kusubil ma'asiyah. Itu iman. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Yang itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan Maksiatan. kemaksiatan. Ini definisi iman yang membedakan dengan yang lainnya, ya. Antara Murji'ah dan Khawarij, ya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian tarbiyah yang khusus untuk para wali ini juga, yaitu dengan Allah Ta'ala mencegah mereka dari syawarib, perkara-perkara yang bisa memalingkan mereka dari jalan yang lurus, wal awaqiq wa awaiq, ya, penghalang-penghalang antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya, ya, tarbiyah yang khusus ini itu tarbiyatut taufik likulli khairin. Pelihara mereka dengan memberikan taufik untuk kepada setiap kebaikan dan menjaga biasa. Maka bisa jadi ini makna ini dialah rahasia akan keberadaan kebanyakan doanya para nabi dengan lafaz Rob. Jadi ketika dia minta ke ya Rob atau Robbana, ya Robbi atau Robbi saja, maka yang dia minta adalah tarbiyah yang khosoh, tarbiyah yang khosoh. Barang siapa yang diberikan tarbiyah yang khosoh, pasti dia diberikan tarbiyah yang amah. Ya, seperti itu. Ini rahasianya. Banyakkan doa para nabi itu dengan lafaz Rob. Karena permintaan mereka semuanya itu ya masuk kepada rububiyah yang khusus. Ini yang mereka minta itu. Ya, yang barang siapa diberi ini yang paling utamanya, yang paling mahalnya, tarbiyah yang khusus. Barang siapa diberi tarbiyah yang khusus, pasti dia berikan tarbiyah yang amah. Dan firman Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, ini menunjukkan ala infiradihi bil khalq, bahwa Allah Ta'ala esa di dalam penciptaan. Rabb, dia esa di dalam penciptaan. Watadbir, dia esa di dalam pengaturan. Maka kita sering katakan raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Rob. Artinya aku ridho Allah sebagai pengatur kehidupanku, zahir dan batin, dunia dan di akhirat. Raditu billahi robba. Orang seperti ini akan merasakan lezatnya iman. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya. Wa ni'am, juga dia esa dalam memberikan semua nikmat, semua kenikmatan. Wa kulli ginahu wa mali ginahu, dan menunjukkan akan sempurnanya kekayaan Allah Ta'ala. Dia yang memelihara seluruh alam semesta, dunia dan di akhirat, dan juga menunjukkan ketidakbutuhan dia atas segala sesuatunya, sempurna kekayaannya. Dan juga menunjukkan Rabbil Alamin ini, ya, menunjukkan akan sempurnanya kefakiran alam semesta kepadanya dari seluruh sisi dan seluruh aspeknya, zahir dan batinnya, dunia dan akhirat, semuanya fakir kepadanya. Ya, mungkin sampai situ dulu, ya. Waktu sudah Nah, Ustadz, habis, ya. izin ada pertanyaan Ya, satu saja. silakan. Ya, Bagaimana menjamak keadaan hati, Ustadz? Kita kaum muslimin itu diwajibkan untuk berlepas diri terhadap kekufuran dan penganutnya. Tetapi di sisi yang lain, kita berharap bahwa orang kafir ini memperoleh rahmat khusus, yakni hidayah Islam. Nah, kekhawatiran ketika mendoakan itu, mendoakan mereka untuk menjadi Muslim, apalagi kita apa ya namanya, bukan mentarget. Ada yang dituju, misalkan seseorang kafir itu harapannya dia itu masuk Islam. Kekhawatiran adanya timbul rasa cinta kepada dia, padahal dia orang kafir. Tapi di satu sisi kita diwajibkan untuk berlepas diri terhadap kekafiran dan penganutnya. Nah, bagaimana menjamak keadaan hati ini, Ustaz? ya, makanya kata Syaikhul Islam kita lihat dari 2 kacamata.
pelaku dosa besar, pelaku maksiat, atau pelaku bid'ah, pelaku kekafiran, dilihat dari dua kacamata. Kalau kita lihat dari kacamata hukum, maka wajib kita untuk membencinya. Karena mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka yang menentang Allah dan Rasulnya dari sisi ini. Kekafiran mereka. Tapi lihat juga dari sisi kacamata takdir. Hmm. Itu adalah ketetapan Allah Ta'ala. Yang kalau seandainya itu pun menimpa kita, kita tidak akan bisa lolos darinya. Yang dengannya kita merasa kasihan kepada mereka. Yang dengannya mendorong kita untuk mendakwahi mereka. Mendorong kita untuk mendoakan mereka agar supaya diberikan hidayah. Ini jalan tengahnya. Jadi kita melihat dari dua Gimana tuh? kacamata. Ya, kita sebagaimana Rasulullah SAW, mereka ya Rasulullah SAW itu berdakwah kepada orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW merasa bersedih dengan kefakiran mereka. Ingin kita mereka mendapatkan hidayah. Tapi ingat, ya kita tidak boleh eh, mencintai mereka secara mutlak. Hmm. Ada sisi yang kita benci kepada mereka, yaitu ketika kita melihat dari kacamata hukum tadi. No. Ya, bahwa dia kafir kepada Allah Ta'ala. Ya kufur nikmat. Harusnya mereka mengetahui kan, oh dengan nikmat tersebut justru mereka kafir. Artinya tidak mutlak kecintaannya. Ya kecintaan seperti misalkan kepada bapak dan ibu kita, yang ada sebagian saudara kita yang bapak ibunya masih kafir. Itu kecintaan yang tobi'i ya. Cinta kepada ibu bapak saudara yang kafir itu tobi'i. Bukan ibadah. Karena cinta ibadah itu yaitu masuk kesyirikan. Yaitu ada taklim, ada tadallul di hadapan melaksanakan perintah menjadi orang itu bukan bukan suatu yang ini ya, tapi tobi'i saja, naruriah. Tapi tidak full. Ya, beda halnya kalau misalkan dia itu muslim, ya itu mau pol ya. Tapi kalau untuk seperti itu, maka ada dua kacamata yang kita lihat. Dari sisi Hukum, kacamata hukum dan dari sisi kacamata takdir. takdir. Nah, itu yang membuat kita seimbang, tidak terlalu Condong membencinya dan juga tidak terlalu cinta. mencintai. Masya Allah. Nah, Ustaz, poinnya sangat tertangkap sekali. Nah, Alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah. Dan Jazakallah khair. waktu pun alhamdulillah sudah di pukul 17:10 Ustaz. Nampaknya sudah menjelang ke Iya, akhir sesi. Izin ada iya, closing nasihat dari Ustaz buat kami. ya. eh, kita belajar tafsir ya, dan ini adalah kalamullah, kalam yang menciptakan hati kita ya. Kalau kita mentadaburinya itu nggak ada kalam yang lebih indah daripada kalamullah, kalam dari yang menciptakan hati. Masya Allah. Maka kalamnya itu betul-betul menyentuh relung hati yang paling dalam. Nggak ada kata-kata yang bisa menyentuh relung hati yang paling dalam melebihi kalam yang menciptakan hati. Ya, kalau tuh mau cari bacaan yang paling indah, yang paling menyentuh hati, Al-Quran. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Dan bagaimana agar supaya kita sampai kepadanya? Al-Quran adalah syifa, ya, obat. Kapan menjadi obat? Ketika kita mentadaburinya. Jadi bagi dari bentuk mentadaburi Al-Quran. Ya, inilah taman surga. Ya. Mempelajari kalam Allah Ta'ala. Surat dari Allah Ta'ala kepada kita. Maka hadirkan makna-makna tersebut. Ya. Ketika kita membahas tafsir. Bukan hanya sekedar pembahasan ilmu biasa. Kita berbicara tentang kalam Kalamullah. yang agung sekali. Ya, yang semoga itu tertanam dalam hati kita. Kecintaan, pengagungan kepada Allah Ta'ala. Apalagi ini surat Al-Fatihah, ini surat yang Sab'ul Masani, yang 7 ayat yang diulang-ulang. Karena begitu pentingnya kandungannya, agar supaya kita terus terjaga. Dan dia umul kitab, ya. Di antara mana umul kitab, ya kandungan Al-Quran semua itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ya,
Ini luar biasa ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita banyak berdoa agar supaya Allah memberikan kemudahan untuk memahami, untuk kemudian bisa mengamalkan dan senantiasa bisa menghadirkannya dalam sholat-sholat kita, dalam ibadah-ibadah kita. Dan sungguh bahagia ya orang yang senantiasa dalam ubudiyah bersama Rabbnya. Maka ya hadirkan hati ya ketika membahas tentang tafsir. Nah nanti ketika kita masuk ke i'rab itu diharapkan akan lebih jelas lagi. Diharapkan akan lebih jelas lagi. Ya semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita istiqomah ya. Amin. Biasa mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ijtihad sungguh-sungguh dan terus kemudian ya, terus bergaul dengan orang-orang yang istiqomah. Ya mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Ya, Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas faedahnya. Astagfirullah. Masya Allah. Ya. Tapi Ustaz silakan ditutup majelis kita ini Ustaz. Nah, kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz juga para partisipan semua. Barakallahu fikum. Wafikum.